Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Andi Ramdhani dengan NIM 2505866 dari Keperawatan 1B. Di sini, aku bakal jelasin tentang keseimbangan asam basa. Apa sih keseimbangan asam basa itu? Keseimbangan asam basa merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan pH darah normal kurang lebih 7,35 sampai 7,45 yang berfungsi agar sel dan organ tetap optimal. Kemudian, bagaimana sih konsep asam basa itu? Asam merupakan zat yang melepaskan ion H+. Contohnya HCl juga H2CO3. Kemudian, basa merupakan zat yang menerima ion H+ atau menghasilkan OH-. Contohnya NaOH dan juga HCO3-. Kemudian, kalau pH kurang dari 7 itu disebutnya asam. Sedangkan pH lebih dari 7 disebutnya basa. Sedangkan untuk pH 7 itu merupakan pH normal. Kemudian, tubuh kita mempunyai sistem penyangga yang disebut sistem Baper yang berfungsi untuk menetralkan perubahan pH. Tubuh kita mempunyai 3 sistem Baper. Yang pertama, ada sistem Baper bikarbonat atau sistem Baper yang utama yang bekerja cepat dan dikendalikan oleh paru dan juga ginjal. Yang kedua, ada sistem Baper protein yang dikendalikan oleh hemoglobin dan juga protein plasma yang mengikat H+. Yang ketiga, ada sistem Baper fosfat. Perannya sangat kecil, tetapi penting untuk ginjal. Organ apa aja sih yang berperan dalam keseimbangan asam basa? Yang pertama, ada paru-paru yang berfungsi untuk mengatur kadar CO2. Napas menjadi cepat, CO2 turun, sehingga pH akan naik. Yang kedua, ada ginjal, mengeluarkan H+, mengatur reabsorpsi HCO3-. Kerjanya lebih lambat, tetapi lebih efektif. Yang terakhir, ada gangguan serta dampak keseimbangan asam basa. Gangguan yang pertama disebut asidosis. pH-nya kurang dari 7,35. Penyebabnya bisa gara-gara gagal nafas, ketoasidosis, dan juga diare berat. Gangguan yang kedua disebut alkalosis. pH-nya lebih dari 7,45. Penyebabnya karena hiperventilasi dan juga muntah berlebihan. Kemudian, dampaknya bagaimana sih kalau keseimbangan asam basa itu tidak terpenuhi? Yang pertama, bisa mengganggu kerja enzim. Yang kedua, bisa menurunkan kesadaran. Dan yang paling parah, yang ketiga, yakni bisa mengganggu ritme jantung. Halo semua, aku Rai Nugraha dengan NIM 250333332, kelas keperawatan 1B. Aku akan membahas tentang keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Jadi, keseimbangan cairan dan elektrolit adalah kondisi ketika jumlah cairan dan zat elektrolit dalam tubuh berada dalam batas normal, sehingga fungsi sel, jaringan, dan organ dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, cairan tubuh dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, cairan intrasel yang berada di dalam sel, dan yang kedua, cairan ekstrasel yang berada di luar sel, seperti cairan plasma dan cairan interstisial. Sekitar 60% berat badan manusia terdiri dari cairan loh. Elektrolit utama dalam tubuh. Elektrolit adalah zat bermuatan listrik yang larut dalam cairan tubuh. Elektrolit utama meliputi natrium atau Na+ untuk mengatur keseimbangan cairan, kalium atau K+ untuk fungsi otot dan jantung, kalsium atau Ca2+ untuk kontraksi otot dan tulang, klorida atau Cl- untuk keseimbangan asam basa, dan yang terakhir magnesium dan fosfat untuk metabolisme dan fungsi sel. Keseimbangan cairan dan elektrolit diatur oleh beberapa mekanisme, yaitu ginjal yang mengatur pengeluaran cairan dan elektrolit. Lalu ada hormon seperti ADHD, aldosteron, dan renin. Dan yang terakhir ada rasa haus yang membantu tubuh memenuhi kebutuhan cairan.
Adapun gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dapat berupa dehidrasi akibat kekurangan cairan, overhidrasi akibat kelebihan cairan, ketidakseimbangan elektrolit seperti hiponatremia atau hipokalemia. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan lemas, gangguan jantung, hingga penurunan kesadaran. Upaya untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara minum air yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin beraktivitas, dan menjaga pola hidup agar tetap sehat. Sekian materi dari kami, terima kasih telah menyaksikan.